dari Sarah ini seorang yang tunduk kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Kalau Abraham ya kasihnya ya begitulah. Ya. Tapi Sarah ini dia tunduk. Nah ketika mau digagahi, ya Tuhan bela. Tuhan bela. Apa yang terjadi? Masih ingat? Terjadi tulah. Terjadi bencana. Terjadi malapetaka. Ya. Dulu tidak pernah seperti itu. Tapi demi nikahnya Abraham dan Sarah ini Tuhan membuat ya malapetaka. Ya. Akhirnya dia bilang, katanya bahwa kalian ini bersaudara, bukan hubungan nikah. Memang Abraham dengan Sarah itu bersaudara. Dia anak ibuku, tapi bukan anak bapakku, ya kan gitu ya. Ya, dia anak ibuku, tapi bukan anak bapakku. Seibu tapi tidak seayah. Bersaudara juga. Ya, kemudian singkat ceritanya si Sarah ini dikembalikan kepada siapa? Abraham. Ya, coba kira-kira tahu ayatnya Kejadian pasal berapa itu? Ya, coba tolong dibantu. Iya. Pasal yang keberapa? Ayo, tolong dibantu saya. Kejadian berapa? Ayo, gampang sekarang ya. Kejadian pasal berapa? Ya? Apa? 20 ayat berapa? Abimelek. 14, perhatikan. Itu yang kedua mungkin. Yang pertama itu, yang pertama. Peristiwa yang pertama. Ayo. Peristiwa yang pertama. Ayo. Dengan Firaun ya, pertama dengan Firaun. Ya, Firaun yang pertama, yang kedua dengan Raja Filistin. Ya. Kejadian pasal berapa? 12. Ya, terima kasih. Ya, perhatikan ayat berapa itu? Ayat berapa? 14. Ya, perhatikan. Firman Tuhan. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Iya, sudah tua masih cantik ya. Sudah tua masih apa? Cantik. Berarti awet muda. Ini baru nikah udah kucal. Gak dirawat. Ya, umur masih muda tapi kelihatan seperti nenek. Di sini mah enggak lah. Ya, terus perhatikan. Dan ketika penggawan-penggawan Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Terus Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu. Ya, jadi hati-hati ya kalau ada orang baik-baik. Hei, perempuan-perempuan kalau ada orang baik-baik harus hati-hati. Ada udang di balik batu. Ya, terus perhatikan. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Hebat sekali ini ya. Mas kawin dari apa nih? Nah, kepada
kepada Abraham ini, ya, namanya masih Abram. Nanti diubah jadi apa? Abraham. H itu dari kata Yahweh. Dari apa? Yahweh. Nanti Abram jadi Abraham. Disisipkan di tengah-tengah. Kemudian nama Sarai nanti ganti jadi Sarah. Pakai H. H. Nama Yahweh. Kemudian nanti suami punya H, istri punya H. Sama-sama punya Allah. Terang dengan terang. Lahirnya nanti Ishak. Bisa ngerti? Anak perjanjian. Ya, terus perhatikan. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Iya. Tuhan bela pernikahan Abraham. Kalau tidak bagaimana? Sarah dibawa, ya udah. Abraham tahu kemana? Jadi duda. Ya, terus perhatikan. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Iya, memang adiknya menjadi istrinya. Tapi kalau hanya mengaku adik, ini satu kemunduran. Harus mengaku sebagai apa? Istri. Ya, terus perhatikan. Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Iya. Jadi ini ujian pernikahan ya. Pasti ada ujiannya. Dan kemudian singkat ceritanya Sarah ini kembali kepada Abraham. Nanti lahir siapa itu anak perjanjian? Ishak. Terus dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub nanti lahir 12 suku Israel. Itu namanya perjanjian. Makanya yang dihitung bukan dari Esau. Bukan dari siapa? Esau. Esau juga masih saudara dengan siapa? Yakub. Kenapa Yakub dipilih oleh Tuhan menjadi anak perjanjian? Sudah tahu? Karena Yakub suka tinggal di kemah. Amin. Kenapa Yakub dipilih menjadi? Padahal itu kembar kan? Yang lahir dulu pertama siapa? Esau. Harusnya kepada dia. Janji itu. Tapi kepada adiknya Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini orang yang suka tinggal di kemah. Kemah ini tempat ibadahnya orang Israel. Kemah suci. Bisa mengerti. Sedangkan Esau tadi sukanya apa? Berburu daging. Hidup dalam kedagingan. Hidup dalam apa? Kedagingan. Beda dengan siapa? Yakub. Suka tinggal di kemah. Suka beribadah. Ya. Makanya ibadah itu berguna dalam segala. Bolehlah, boleh ya sedikit dulu. 1 Timotius pasal 4. Boleh ayat yang ke-8 mulai, perhatikan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Perhatikan. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga harus, tapi tidak membawa ke sorga. Tidak membawa apa? Ke surga. Kalau ibadah bawa ke surga enggak? Bawa. Harus olahraga. Harus. Supaya nanti, apa namanya itu? Sendi-sendi. Ya. Otot kita tidak kaku. Ya, perhatikan. Saya ulangi. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus karena mengandung janji. Ada janji Tuhan dalam ibadah untuk hidup ini dan setelah mati.
Untuk hidup ini dan setelah mati. Perhatikan. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, setelah mati. Ya. Jadi ibadah itu berguna untuk hidup ini dan hidup setelah kita apa? Mati. Atau mau hidup terus? Hah? Maunya. Satu kali manusia akan mati. Setelah itu dihakimi. Kecuali Tuhan izinkan kita hidup sampai Maranatha. Beda itu. Ya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya baru tahu ayat ini ke situ larinya ketika cucu saya meninggal. Bulan berapa waktu itu Nesa meninggal? Bulan April. Udah berapa bulan sekarang? 5 bulan. Baru saya mengerti. Kan kalau ditanya dia, Nesa, siapa yang paling dikasihi? Maknya atau punya? Bukan. Papa? Bukan. Mama? Bukan. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lebih dikasihi daripada orang tua. Memang Alkitab mengatakan kasihilah Tuhan Allah. Ya, udah Tuhan persiapkan. Ya, mulai dari kandungan, mamanya bawa apa itu ibadah, sudah lahir bawa sekolah minggu terus begitu. Ya, sampai udah waktunya menghadap Tuhan meninggal, baru ngerti sih, oh berguna ibadah itu untuk sekarang dan akan datang setelah mati. Ini mau hidup terus atau mau hidup terus? Maunya, tapi umur manusia kan sudah dipatok. Berapa umur manusia? 70 tahun. Kalau umurnya 69 berapa tahun lagi itu? 1 tahun. Ya, kalau 70 sudah waktunya. Lebih dari 70 bonus. Iya kan? Bonus. Ya. Pak Ateng. Udah umur berapa Pak Ateng sekarang? 4. Bonusnya berapa tahun? 14 tahun. Kelihatannya orang yang muda dengan yang tua kelihatan tuh anak kecil tuh kelihatan di kecil tuh. Kelihatannya Pak Ateng tua. Yang setengah umur juga kelihatan ini setengah umur nih. Ya, memang Tuhan kasih ciri-cirinya ya kan? Yang tua ada cirinya, yang baik ada cirinya. Terus sudah selesai tadi? Udah? Mari. Kita buka dulu sekarang. Nah, ini. Soalnya perlu ada namanya praktek hidup ya. Jadi coba dibaca sekali lagi Yohanes 5 ayat 8. Ya, Yohanes 5. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Iya. Terus Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Iya. Tetapi jadi, mengangkat tilam terjadi mujizat. Pernah Tuhan berkata kepada Musa, ya, dia berkata, ulurkanlah tanganmu ke langit. Ya, ulurkan tangannya, maka negeri Mesir itu menjadi gelap. Terjadi kegelapan. Kemudian dalam Markus 5, boleh dibaca dulu.
Ini pendarahannya 38 tahun. Boleh ayat yang 21, perhatikan. Markus 5. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedangkan ia berada di tepi danau. Terus? Datanglah seorang kepada rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Iya, seorang perempuan ya, 12 tahun lamanya pendarahan. Terus? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, jadi istilah sekarang itu semua dokter kandungan, dokter apa saja sudah didatangi sama dia. Terus? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya dalam. Semua sudah habis, rumah habis, kalau sekarang mobil habis, apa lagi? Habis semua. Tidak punya lagi. Hanya untuk mendapat kesembuhan. Nggak ada gunanya. Habis. Ya. Malah keadaannya sebagai apa? Memburuk. Terus perhatikan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ya, terus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Iya, ini mendengar. Dari mendengar timbul iman. Seperti sekarang kita dengar firman, timbul iman. Mulai ada imannya. Oh, begitu Yesus itu ya. Kalau begitu kupegang nanti ujung jubahnya. Jubahnya kupegang, pasti aku sembuh. Nah, ini iman. Dari mendengar. Terus perhatikan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Iya. Yang tepatnya itu ujung jubah. Ujung apa? Jubah. Ujung jubah itu di mana? Di bawah. Merendahkan diri. Merendahkan apa? Diri. Pegang ujung jubahnya. Terus perhatikan. Sebab katanya, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Amin. Sudah apa? Sembuh. Pegang ujung jubah dengan merendahkan diri. Jubah itu jubah kebenaran. Jubah apa? Kebenaran. Kebenaran itu Alkitab ini. Nah ini. Di sini ada mujizat. Amin. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Yang kita pegang itu firman kehidupan ini. Saya melayani Tuhan sudah mulai tanggal 10 bulan 3. Tahun 80. Saya full timer. Ya, full timer. Ya sampai sekarang masih dipelihara. Ini hebat nih. Ya, ini anak saya yang paling gede. Nah, dulu awal melayani ya begitulah. Berjuang. Berjuang. Ya, suka duka. Ya, kalau kami dulu yang perlu ada beras. Kemudian ada pecin, ada garam. Begitu masak, masih panas, kasih air. Udah itu kasih pecin, kasih garam. Nah, 3 anak saya itu kalau yang satu bilang enak, 2 bilang enak-enak. Tapi kalau satu bilang nggak enak, 3 dia nggak mau makan. Nggak mau makan. Jadi begitu satu bilang enak, wah enak.
Ya, ya namanya melayani ya begitu, ada suka duka. Ya terus perhatikan, udah. Terus Ayat 30. Pada ketika itu juga saya ulangi dari ayat 39. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. amin. Sembuh. Untuk sekatu pegang firman Tuhan. Jangan lepaskan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jangan dilepas. Ya, tapi dipegang. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau manusia berjanji, belum tentu bisa menepati. Karena keterbatasan. Tapi kalau Allah kan gak terbatas kuasanya. Apa saja bisa dia lakukan. Ya. Kalau ada masalah yang berat, lihatlah alam semesta. Langit dan bumi. Dulu tidak ada. Langit dan bumi tidak ada. Tapi menjadi ada hanya dengan kekuatan firman. Ya. Jadilah terang, jadilah langit, jadilah bumi. Hanya dengan berfirman semua jadi. Alkitab mengatakan Allah berfirman, semua ada, dia memberi perintah, semua jadi. Ada dan jadi. Yang diminta apa? Cuma iman. Iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak melihat tapi percaya. Orang-orang yang sakit disembuhkan itu tadinya belum sembuh. Tapi berjalan nanti imannya menyembuhkan. Semua akhirnya tertolong. Tertolong. Ya, saudara baca nantilah pahlawan-pahlawan iman. Iya kan? Nuh, apa lihat dulu? Air bah baru bikin bahtera, ya enggak lah. Kalau datang dulu air bah baru bikin bahtera, celaka dia. Ya kan? Tapi Tuhan berkata, Nuh, buatlah bahtera bagimu. Berapa tingkatnya? 3. Tingkat bawah, tengah, dan atas. Sorga juga 3 tingkatnya. Halaman, ini gambar sorga. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ya, ada 3 tingkat. Manusia pun ada tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan ciptakan itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Oh, kok 3 ya? Bahtera juga bawah, tengah, atas. Ya kan? Sampai Paulus pun sudah pernah terangkat kemana? Ke sorga, ke tingkat ketiga. Bayangkan. Masih hidup sudah pernah ke sorga. Kalau kita udah pernah ke sorga ya? Belum. Nanti. Kalau nggak masuk surga kemana? Neraka. Panasnya lautan api dan belerang. Tangannya diikat, kakinya diikat. Kalau dulu kita waktu muda dulu mending masuk neraka katanya. Kalau di neraka itu nanti artis ketemu. Aktor ketemu. Ya, walaupun itu guyonan. Iya kan? Kan dulu kan begitu. Kalau nanti kita masuk neraka nanti artis-artis. Belum tentu semua artis masuk neraka. Bisa aja artisnya sudah bertobat. Jangan-jangan kita. Selamat itu mahal. Masuk surga itu melalui apa? Pintu yang sempit. Lebih mudah apa katanya? Unta masuk melalui lubang jarum. Daripada orang apa? Kaya masuk surga. Jadi orang kaya rupanya susah juga masuk surga. Iya kan? Lebih mudah apa tadi? Unta melalui lubang jarum. Lubang jarum gede gitu.
Tapi banyak juga orang kaya masuk surga. Amin. Abraham juga kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, bisa masuk surga. Ya, yang perlu mau merendahkan diri, ya, menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi jangan saya tidak pernah merasa saya lebih utama dari saudara. Mengutamakan yang lain. Saudara lebih utama dari saya memang nggak ada apa-apanya. Namanya juga hamba, iya kan? Hamba. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Jadi, luar biasa ya. Coba kita lihat dulu sekarang. Nah, ini mengenai orang yang mati tangan kanan sebelah. Lukas pasal 6. Ayat 6 sampai 11. Perhatikan. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. Lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ya, mengajar. Jadi ada pengajaran, ya. Pengajar itu, lihat tuh. Ini kalau jabatan di dalam Alkitab itu ada 5. Rasul, terus apa? Nabi, penginjil, gembala. Baru gurunya pertama tadi apa? Rasul, paling cempol ya, paling buat rasul. Ya kan? Kita juga kalau disebut begini enak ya. Ibu itu mah begini. Tapi kalau disebut ibu itu mah begini. Rasul, terus apa? Nabi itu menunjuk jalan, memberitahu. Ngerti gak? Nah, ini bukan asal dibikin 5 nih, bukan. Ada tujuannya. Ya. Nah, kemudian ini, yang tengah-tengah apa ini? Nah, lebih apa ini? Panjang. Penginjil kemana? Sebentar nanti dia di Palembang, nanti sudah di Kalimantan. Ini penginjil lebih panjang dia. Bisa ngerti? Baru kemudian apa nih? Gembala. Tempat cincin biasanya di mana? Di sini. Di sini. Jari manis. Ini gembala. Gembala itu punya cincin kasih yang tidak berkesudahan. Cincin itu lambang kasih yang tidak berkesudahan. Makanya kalau orang nikah itu biasanya ada cincin. Nama si suami dipakai istri, nama si istri dipakai oleh suami. Tapi ada juga baru kawin. Besoknya cincinnya sudah dijual. Cincin dijual. Pulang dia marah istri. Mana cincinnya? Baru sehat. Dijual apa? Cincin. Ya berantakanlah rumah tanggamu lah. Ya, baru sehari udah jual cincin apa? Cincin kah? Ya, terus perhatikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, terus supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Perhatikan. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, ya. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Iya, berdiri di tengah. Tengah itu maksudnya ruang suci itu. Yesus di sana, di ruang maha suci, ahli Taurat di sini. Ya. Terus maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat itu? Ia memandang sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Ya, ulurkanlah tangan. Ulurkan tangan. Ya, mengulurkan tangan memberi. Mengulurkan tangan artinya memberi. Mana lebih berkat menerima daripada memberi? Mana lebih bahagia menerima atau memberi? Memberi ya. Tangan yang memberi di bawah di atas.
Memberi tangannya dia di atas. Kalau menerima di bawah. Ingat Danau Galilea dengan apa? Laut mati. Jadi kan di sono tuh banyak mata air mengalir melalui sungai Jordan bermuara di laut apa? Mati. Enggak disalurkan, mati dia. Garamnya tinggi. Laut asin, laut garam. Ya. Jadi kita belajar ya, belajar memberi. Memberi itu bukan karena kita banyak, memberi dari kekurangan. Amin. Kalau saya umpamanya memberi, Tuhan tidak ganti, habis. Saya nggak bisa lagi memberi. Tapi karena saya memberi, nanti Tuhan ganti. Akhirnya terus bisa memberi. Bisa ngerti? Ya, seperti tadi. Danau Galilea terus saja, terus. Mata airnya tidak pernah berhenti. Terus berbual-bual. Air kehidupan. Bisa mengerti? Tuhan buka keran, Tuhan buka mata-mata air, mata-mata air berkat. Amin. Mata air apa? Berkat. Siapa di sini mau jadi saluran berkat? Siapa? Duh. Kalau jadi berkat udah pasti masuk surga lah itulah. Orang kikir bisa masuk surga kira-kira? Orang kikir tidak masuk surga. Kalau nggak masuk surga kemana itu? Nah, sini mah nggak ada yang kikir, sini mah baik hati semua. Amin. Dan nanti kalau di jalan ke kolektor masukin kan berarti. Iya kan? Nanti begitu dijalankan, kasih kan? Berarti murah hati. Nanti Tuhan ganti. Ya, udah selesai tadi? Belum, ya teruskan. Saya ulangi. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Iya. Maka meluap. Jadi sampai situ. Mengulurkan tangan. Belajar memberi. Nanti pekerjaan. Tadinya lumpuh, mati. Tapi begitu diulurkan. Tangan yang mati jadi hidup. Pekerjaan yang mati. Ya mungkin belum mati lah. Baru setengah mati. Hampir apa? Hampir mati. Aduh usaha saya hampir mati. Sudah diusahakan, aduh susah sekali. Ya. Tapi belajar mengutamakan Tuhan. Amin. Nah, maka disebut hasil pertama dari setiap penghasilan kita itu untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa saja hasil pertama buat Tuhan. Mau sedikit kan nggak apa-apa. Ya, boleh terakhir coba. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ya, kitab apa itu? Amsal berapa itu? Ya, gampang sekarang ya. Kalau saudara udah pernah praktekkan enggak? Mengutamakan Tuhan. Hasil pertama buat Tuhan. Udah pernah enggak? Udah. Berapa kali? Satu kali. Ya, Amsal berapa tuh? Amsal 3 ayat 9. Ya, perhatikan. Amsal 3 ayat 9. Perhatikan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakan Tuhan dengan harta. Ya, biasanya 1/10 itu diambil. Tapi ini kalau hulu atau permulaan usaha bekerja. Perhatikan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah ya, engkau... sampai di situ saja ya. Muliakan Tuhan dengan apa? Harta. Dengan hasil pertama. Apapun hasil pertama, kasih kepada Tuhan. Kasih kepada
Kalau buka warung, cuman untungnya mungkin 5.000 perak. Nggak apa-apa 5.000 perak. Mau gede hasil pertama, mau kecil kira-kira. Hasil pertama. Pokoknya kalau kita praktekkan kita bisa berharap. Bisa mengerti. Kita berharap. Diberkatilah orang yang berharap. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Seperti apa dia? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Merambatkan akar-akarnya ke batang air. Akar itu cuma iman. Dekat kepada air. Air itu menunjuk pada firman Tuhan. Sungai itu Allah. Bisa mengerti? Sungai itu Allah. Kita dekat kepada Tuhan, ke sungai. Nanti air kehidupan. Firman Tuhan menjadi kehidupan. Kita pun berbuah-buah. Berbuah lebat. Bukan hanya satu kali, tapi terus berbuah. Sampai akhir hidup kita. Berbuah. Sampai selama-lamanya. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan tahu ya. Perhatikanlah bunga. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan dari awal kembali. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Singer saja, rap. Saat kau perlu Tuhan, Ya, kita tundukkan kepala kita. saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat Haleluya. menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan Haleluya. tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Ya, biarkan firman Tuhan dan Roh Kudus Saat bekerja. menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ingat, ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah itu berguna. Kehadiran saudara berguna untuk apapun. Menghadapi kesulitan, kesukaran, ibadah ini jawaban. Untuk apapun ibadah ini menolong saudara. Dia akan menolong saudara. Kehadiran kita tidak ada yang sia-sia. Kehadiran kita berguna dalam segala hal. Rasakan uluran tangan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Dia ada. Dia ada di tengah-tengah kita sekarang sebagai penolong dalam kesulitan. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Berdoalah kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, kesukaran yang saudara hadapi, Tuhan peduli padamu. Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Tuhan sanggup memulihkan kesehatanmu. Juga masa depan keluargamu, masa mudamu. Bahkan yang lansia pun Tuhan perhatikan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Matamu melihat segala pergumulan kami, kesukaran dan perjuangan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan pertolongan-Mu, sehingga kami pulang tidak ada lagi beban yang harus kami bawa. Tuhan akan menolong kami. Semua beban masa lalu, begitu juga yang ke depan, masa depan kami. Keranjang pikulan kami yang di muka dan di belakang, Engkau sudah tanggung semua. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelesaikan dengan sempurna. Kami cukup percaya, mujizat akan kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Allah sanggup.
Ya, Allah sanggup. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak Pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. apa yang tak Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Tak berubah. Sekali lagi. Tak berubah. Amin. Ya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, sebagai waktu jemaat kita hari Selasa ada doa. Hari Rabu ada pendalaman Alkitab di Cimindi, kitab Wahyu. Ya. Kemudian Sabtu remaja muda di Cimindi 6:30. Hari Minggu kita kumpul kembali ibadah pertama 7:30 di Cimindi, di sini 10:30 ya. Kita ada mungkin pengumuman tambahan dari Ibu Gembala, ada yang mau disampaikan ya? Ada? Enggak ada. Ya. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya, Opu Romando yang perempuan, Ibu Susan Permata, Mama Lydia, Mama Sherlock, ya sudah hadir di tengah-tengah kita, Mama Jivana, Levin, Ibu Yeni, ya. Ya, juga Ibu Tobing akan terbang ke Australia lihat anaknya, ya, besan saya ini. Ya, kita bangkit berdiri. Ya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang kurang sehat, sedang sakit, mohon tumpangan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan mendengar, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Sembuhkan Opu Romando perempuan, Ibu Susan juga sembuhkan, Mama Lydia juga pulihkan, sembuhkan, Mama Sherlock juga pulihkan, sembuhkan, Mama Jivana juga pulihkan, sembuhkan, Levin juga pulihkan, sembuhkan, Ibu Yeni juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Darah Yesus menguduskan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Tobing yang akan
ke Australia 3 bulan, berjumpa dengan anak mantu dan cucu. Biarlah Tuhan lindungi dalam penerbangan di darat, di udara, bisa berjumpa dengan keluarga semua. Terima kasih Tuhan. Juga kami yang ada di sini, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang, Pak RT, Pak RW kami, juga Kepala Desa Tani Mulia, berkati Muspika, Ngamprah juga berkati Tuhan, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak UU, Bupati Bandung Barat juga berkati Pak Hengki Tuhan. Berkati semua. Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin berkati. TNI Polri berkati. MPR DPD tingkat 1, tingkat 2. Seluruh Indonesia berkati mereka. Biar mereka bisa bekerja dengan baik untuk bersama-sama bersinergi membangun Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat